Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah haqqa tuqatih dengan sebenar-benar takwa, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Dan janganlah kita sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan beragama Islam dan husnul khatimah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, dikisahkan suatu hari ada seseorang sowan kepada Imam Hasan Basri. Kepada Imam Hasan Basri, orang ini mengadukan masalahnya, yaitu orang ini rupanya sedang terlilit masalah ekonomi, usahanya mengalami kebangkrutan sehingga orang ini tidak mampu menghidupi keluarganya. Maka dia datang kepada Imam Hasan Basri untuk meminta solusi. Kepada orang tersebut Imam Hasan Basri memberikan solusi dengan satu kalimat, istaghfirillah. Beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah. Di lain waktu datang lagi seseorang yang juga mengadukan permasalahan hidupnya kepada Imam Hasan Basri. Orang yang kedua ini mengadukan kepada Imam Hasan Basri bahwa dirinya sudah menikah bertahun-tahun, merindukan datangnya buah hati, dikaruniai anak, ternyata setelah bertahun-tahun menikah itu buah hati tidak kunjung datang. Artinya dia belum dikaruniai oleh Allah keturunan walaupun telah menikah bertahun-tahun. Kepada orang yang kedua ini pun Imam Hasan Basri memberikan solusi dengan satu kalimat yang sama, istaghfirillah. Dan untuk yang ketiga kalinya ada orang yang datang kepada Imam Hasan Basri masih sama mengadukan permasalahan hidupnya. Kebetulan orang yang ketiga ini rupanya seorang petani. Kepada Imam Hasan Basri, petani ini mengadukan bahwa dia telah bercocok tanam menjadi petani itu selama bertahun-tahun. Tapi selama itu pula usahanya bercocok tanam itu tidak pernah mendapatkan keuntungan dari pertanian tersebut. Bahkan kebanyakan tanaman yang dia tanam itu mengalami kerusakan dan juga sawahnya, tanahnya menjadi kering dan tandus. Kepada orang yang ketiga ini pun rupanya Imam Hasan Basri tetap solusinya adalah istaghfirillah. Melihat solusi yang diberikan oleh Imam Hasan Basri kepada orang-orang tersebut,
Maka salah seorang muridnya, Rabi bin Shahib, itu bertanya, "Wahai Imam Hasan, 3 orang datang menghadap panjenengan untuk meminta solusi. Mereka punya masalahnya sendiri-sendiri, masalahnya berbeda-beda. Tetapi Tuhan memberikan satu solusi yang sama untuk permasalahan yang berbeda-beda, yaitu istaghfirillah. Ini konsepnya bagaimana?" Mendapatkan pertanyaan tersebut, Imam Hasan diam sejenak, kemudian membacakan Al-Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi jawaban daripada pertanyaan muridnya tadi adalah di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku Nuh berkata, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun. Kalau sudah begitu, wa yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka Allah akan menurunkan hujan yang deras, yang lebat dari langit. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina, dan Allah akan membanyakkan harta, ya, harta dan juga anak-anak keturunan, dan Allah akan menjadikan kebun-kebun dan sungai-sungai di dalamnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, mungkin problem, masalah yang dihadapi oleh 3 orang tadi itu, kesulitan ekonomi, ya, belum punya keturunan lama, dan pertanian yang mungkin tidak bagus. Mungkin sering terjadi di tengah-tengah kita. Dan kita mencari solusinya itu kadang-kadang secara lahiriah. Ketika kesulitan ekonomi, ya, menganggap bahwa ini pengaruh ekonomi global dan sebagainya, sembarang kalir munda dan sebagainya. Ya. Kemudian panenan yang gagal, tanah tandus kering kerontang, ini akibat faktor alam. Jarang di antara kita yang mencari solusi itu secara batiniah. Padahal kita ini dianjurkan untuk bukan saja, ya, mencari solusi kehidupan ini secara lahiriah, tapi juga batiniah, mendekatkan diri kepada Allah. Bisa jadi permasalahan hidup yang kita alami ini bukan karena faktor-faktor alam, faktor-faktor global dan sebagainya, tetapi karena terlalu banyaknya dosa yang kita kerjakan. Orang yang terlalu banyak dosa, maka dia akan jauh dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang Allah, jauh dari rizki Allah. Maka apa yang disampaikan oleh Imam Hasan itu sumbernya adalah Al-Quran, bukan dari pribadi. Di dalam sebuah hadis, baginda Nabi bersabda, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya dari setiap kesempitan itu jalan keluar.
Dari setiap kesusahan akan diberikan kebahagiaan dan juga akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Melazimkan istighfar. Maka ada kemudian istilah orang yang memperbaiki sholatnya, sesungguhnya dia sedang memperbaiki seluruh hidupnya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, maka dalam kehidupan ini tentu tidak ada orang yang tidak punya problem, tidak ada orang yang tidak punya masalah, dan orang menyelesaikan masalahnya itu dengan caranya masing-masing, tetapi Allah memberikan satu resep, perbanyak istighfar, semoga Allah akan menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi, dan juga akan memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya dan bagi para jamaah semuanya. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa bi qaliyatadil muhtadun man amila sholihan fali nafsih faman asafa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was samiul 'alim wastaghfiruh